Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ahibai fillah rahimani wa rahmakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang rukun Islam yang ketiga, yaitu zakat. Pada pertemuan sebelumnya telah kita pelajari bersama seputar zakat emas dan perak atau mata uang, ya, yang masuk di sana tercakup di dalamnya juga zakat uang karena dikiaskan kepada emas atau perak. Kita jelaskan nisabnya, kemudian jumlah yang harus dikeluarkan dan syarat-syarat dikeluarkannya. Sebenarnya masih berkaitan dengan ada hubungannya dengan pembahasan zakat emas dan perak adalah zakat perdagangan. Hanya saja memang sebagian ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Sebagian ulama itu tidak membahas masalah zakat perdagangan karena tidak ada nas yang qat'i menjelaskan hal tersebut. Tetapi ulama, mayoritas ulama memandang bahwasanya zakat perdagangan adalah wajib dan masuk dalam harta-harta yang wajib dizakati. Hanya saja di kitab tersebut tidak disebut, tidak dijelaskan. Oleh karenanya saya merujuk kepada kitab yang lain, dan di sini di antara kitab yang ringkas yang mungkin juga kami sarankan untuk masih memilikinya, yaitu Al-Fiqhul Muyassar, ya, Al-Fiqhul Muyassar yang ditulis oleh Nukhbah, ya, beberapa ulama. Seperti ini kita sarankan. Ini juga ringkas dan justru saya lihat lebih seperti penempatan judulnya, terus tata tertib pembahasannya, ini lebih rapi daripada Al-Wajiz. Beliau dikatakan zakat urudut tijarah, zakat urudut tijarah, pakai istilah urud, harta perdagangan. Al-urudu jam'u ardin wa 'arada wa 'aradin, maksudnya boleh ardun, boleh arad. Apa itu? Ma a'addahu al-muslimu lit-tijarati min ayyi sinfin kan. Barang dagangan yang dimaksud di sini adalah semua yang dipersiapkan oleh seorang muslim
untuk diperdagangkan, apapun itu. Jadi, pembahasan zakat di jenis ini itu lebih luas sekali, namun terikat. Luas sekali tapi terikat. Luasnya karena mencakup semua barang apa saja. Tidak hanya emas, tidak hanya perak, tapi apa saja. Terikat dengan diperdagangkan. Jadi apapun yang seorang muslim dia jual belikan, dia punya memang sengaja menjualnya, kulaan untuk dijualnya, dibuat kemudian untuk dijual, maka ini masuk dalam kategori barang dagangan dan termasuk barang yang wajib dizakati. Misalkan dia punya rumah, ya kan? Maka pada asalnya rumah itu pada asalnya tidak wajib zakat. Tapi ketika seorang memang kerjaannya jual beli rumah, ya jual, sekarang maka pada barang atau rumah-rumah yang dia perjualbelikan ini ada zakatnya, terkena wajib zakat. Maka masuk semuanya, ya, mau itu rumah, mobil. Kalau dia jual sayur mayur mungkin, ya udah, itu termasuk jadi barang yang wajib dizakati. Bukan karena barangnya, tapi karena diperjualbelikan. Alasannya apa? Banyak alasannya. Di antaranya karena pada hakikatnya seorang yang menjadikan barang tertentu untuk diperdagangkan, dia membeli sesuatu untuk dijual lagi, itu dia memiliki barang tersebut bukan karena barangnya, tapi karena apa? Karena cari laba, cari untung di situ. Dan keuntungan itu berupa apa? Berupa uang. Berupa uang. Dan uang sepakat juga kemarin di antara harta yang wajib dizakati karena dikiaskan kepada apa? Emas atau perak. Barakallahu fikum. Wa zakatu wajibatun fihi. Dan zakat pada barang dagangan hukumnya wajib. Li umumi qoulihi ta'ala, berdasarkan keumuman dari kandungan firman Allah Subhanahu wa taala, wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum, dan pada harta-harta kalian untuk orang yang meminta dan untuk orang-orang yang miskin. Qali qoulihi ta'ala, dan karena firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah, keluarkanlah sebagian dari yang baik-baik dari harta yang kalian dapatkan dengan usaha. Sebagian ulama mengatakan maksudnya usaha di sini adalah perdagangan. Maka sabtum di sini adalah perdagangan. Waliqaulihi li Mu'adz bin Jabal, dan berdasarkan keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhum, a'limhum anna Allah aftarada 'alaihim shadaqatan min amwalihim tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu 'ala fuqaraihim. Kata Nabi SAW kepada sahabat Mu'adz, a'limhum, kabarkan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka berupa sedekah. Dan di antara makna sedekah zakat. Zakat itu terkadang diungkapkan dalam Al-Quran atau hadis dengan kata sedekah. Makanya para ulama mengatakan sedekah itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib itu maksudnya adalah zakat. Kalau ada dapat sedekah wajib, itu maksudnya adalah zakat. Allah wajibkan kepada mereka sedekah, ya, maksudnya zakat karena Allah wajibkan. Dari harta mereka diambil dari yang kaya dari mereka dan dikembalikan kepada yang fakir di antara mereka. Lalu dikatakan di sini
wala syakka anna urudut tijarati mal. Tidak diragukan lagi bahwa barang-barang dagangan itu adalah harta yang dimaksud di sini. Jadi ini dalil menunjukkan wajibnya zakat pada barang dagangan. Syurutu wujubi zakatiha, syarat-syarat wajibnya zakat pada barang dagangan. Jadi seperti apa, atau barang dagangan seperti apa begitu kan? Apa syarat-syarat sehingga barang dagangan itu termasuk barang dagangan yang wajib zakat? Ialah syarat-syaratnya atau ketentuan-ketentuannya harus terkumpul semuanya. Dan kalau kurang satu saja berarti sudah nggak wajib zakat, gitu kan? Sudah nggak wajib zakat. Yang pertama, an yamlikahu bi fi'li kasyira'i wa qabul hadiyah. Barang itu adalah milik dia, yang dia dapat dengan usaha, seperti membelinya, atau dia dapatkan dari hadiah, atau dia dapatkan dari hadiah. Fala yadkhul fi dzalika al-ithmu wa nahwuhu mimma yadkhuluhu qahran. Maka tidak termasuk dari harta perdagangan yang wajib zakat, yaitu harta yang dia dapat dari warisan. Tidak termasuk harta yang dia dapat dari warisan, atau harta yang lain yang dia dapat karena terpaksa, bukan karena pilihan dia, bukan karena usaha dia. Iya kan, harta warisan dapat karena maunya dia? Enggak kan, terpaksa, dipaksa enak kan. Terpaksa ya, nggak mau kan dapat dia, gitu kan. Anak nggak mau ya tetap dapat, nggak mau. Tapi terpaksa ya enak. Tapi bukan warisan utang ya. Baik, perhatikan di sini. Jadi yang pertama, harta ini harta yang dia dapat dengan usaha dia ya. Termasuk diusahakan. Hadiah juga termasuk usaha ya. Perlu usaha nggak dia? Usaha hadiah itu. Dari mana? Bagaimana bentuk usahanya? Jelas itu dari usaha. Memang ada orang nggak kenal ngasih hadiah ke antum? Enggak. Yang ngasih hadiah ke antum itu orang-orang teman, ya kan? Orang-orang yang menghargai antum, orang-orang yang menghormati antum, kan begitu. Antum dapat kehormatan di mata dia, dapat dihargai oleh dia, bukankah dari usaha? Usaha itu. Itu ada termasuk usaha. Begitu. Baik. Saya lanjutkan. Ini yang pertama. Makanya kalau harta warisan seandainya mau dia jual, maksudnya dia misalkan dia punya toko kan, dia toko atau dia yang toko dia jualan. Termasuk yang dia jual diantaranya adalah harta yang dapat dari warisan. Maka ketika dia mau menghitung harta perdagangannya, barang yang dapat dari warisan nggak ikut dihitung. Ya, nggak ikut dihitung. Yang dihitung adalah yang dia dapat dari kulaan, beli, untuk atau dia dapat dari hadiah mungkin ya, kemudian dipersiapkan sekalian lah saya jual juga, maka itu juga bisa masuk dalam hitungan tersebut. Tapi yang dapat dari warisan atau yang lainnya, wasiat dan sebagainya, maka tidak masuk. Yang kedua, syarat kedua, an yamlikaha biniyati tijarah. Dia memilikinya memang untuk tujuan diperdagangkan, dijual lagi, diperdagangkan. Makanya kalau mobil kita beli tidak diperjualkan, maka bukan barang dagangan. Meskipun satu hari misalkan kita menjualnya, mobil harganya 500 juta. Berarti kalau diukur dengan emas kemarin sudah sampai nisab belum? Sudah sampai nisab. Tapi saya itu membelinya nggak untuk dijual. Cuman pada satu saat saya butuh, misalkan. Saya mau jual. Tetapi dari awal saya mau jual nggak laku-laku, sampai berlalu setahun atau 2 tahun. Karena ada yang seperti itu. Apakah wajib zakat? Kan
mobil ini sudah saya tawarkan sudah semenjak setahun yang lalu kan, dan nilainya melebihi nisab dan sudah berlalu 1 tahun. Apakah wajib zakat? Jawabannya tidak wajib zakat. Tidak wajib zakat karena memang harta ini dari awal dia niat dia memilikinya bukan untuk dijual, bukan untuk dijual, tapi dia awal yang membeli memang untuk dimiliki, untuk dimanfaatkan, untuk dipakai. Nah, gitu ya, mafhum insyaallah. Jadi barang dagangan itu memang dia memilikinya, entah itu dari membeli, entah itu dari hutang, entah itu dari nyewa atau minjam. Kok nyewa ya? Minjam. Ya, niatnya untuk memang dijual. Nah, itu barang dagangan. Istilahnya kalau lagi jualan kulaan ya, kulaan. Ini. Atau dia buat sendiri, memang niatnya untuk dijual, buat sendiri. Mungkin dia sekalian produksi, sekalian jual. Gitu kan? Sekalian produksi, sekalian jual. Nah, ini dari awal dia buat memang bukan untuk dipakai dia, tapi memang niatnya untuk dijual. Maka ini termasuk barang dagangan dan termasuk yang wajib dizakati. Yang ketiga, anta bulugha qimatuha nisaban. Nilainya sudah mencapai nisab. Nilainya sudah mencapai nisab. Gitu kan? Berarti dihitung. Dari makanya kalau kita dagang, terutama kalau dagang besar, kalau kecil-kecilan enggak. Kita dagang besar, makanya hendaknya kita menghitungnya. Seperti pembahasan kemarin ketika nanya itu. Jadi dihitung, pertama modal, dari modal sudah ketahuan. Kalau sudah modalnya besar, mudah sudah. Misalkan modalnya 500 juta, sudah dari awal sudah masuk nisab. Karena memang barang itu sudah dari awal sudah mencapai nisab, tinggal tunggu tahun depan dilihat lagi. Kalau masih sampai nisab, dikeluarkan zakat. Kalau belum sampai nisab, maka hendaknya diperhatikan. Kalau dia yakin ini jumlah besar, kira-kira dalam 5 bulan kayaknya sudah sampai nisab, segera dihitung. Ya, segera dihitung. Bagaimana menghitungnya? Menghitungnya itu yaitu semua barang yang ada itu hargai, dinilai dengan harga, dengan uang, dengan nilainya di hari itu, bukan dengan nilai ketika dia membeli, bukan, tapi di hari itu. Kemudian ditambah piutang. Kalau memang dia ada piutang ke orang, ditambah itu. Ya. Dan dikurangi hutang. Ini kalau dagang biasanya selain piutang juga hutang. Ya, ada orang datang naruh barang, gitu kan naruh barang. Nanti uangnya setelah laku semua. Kan ini hutang. Ini kan hutang. Maka dikurangi hutang tersebut. Sama dikurangi yaitu nafkahnya. Kalau memang nafkah dia dan keluarganya bersandar pada kerjaannya tadi, pada dagangannya tadi, maka bisa seperti itu. Ini kan biasa kalau pedagang kan dia punya hitungan keluar masuknya uang besar, dan umumnya sih hitungnya setahun, ya setahun baru nanti tutup buku istilahnya. Nah itu dilihat antara pengeluaran, antara barang yang ada sekarang berapa, gitu kan. Kemudian diingat piutangnya, ditambahkan dengan piutang, dikurangi dengan hutang, sama dikurangi dengan uang yang buat belanja, buat nafkah dirinya dan keluarganya. Nah kalau sampai nisab, maka ditulis, dicatat tanggal berapa, gitu aja. Kemudian itu tunggu tahun depan di tanggal yang sama dari bulan Hijriah, dihitung lagi. Kalau sampai nisab, maka wajib zakat berapa banyak? 2,5%. 2,5%. Nah, mudah seperti itu. Maka dikatakan di sini, fa idza hala 'alaihal haulu quwimat bi ahadin nabdaini adz-dzahab awil fiddah. Apabila telah berlalu 1 tahun kepemilikan nisab tersebut, maka barang-barang dagangan tersebut
dinilai dengan salah satu, apakah emas ataukah perak. Berapa nilainya? Kalau emas 85 gram, ya, 24 karat sebanyak 85 gram. Kalau perak banyak 200 dirham atau 595 gram. Hanya saja seperti kita sebut, untuk zaman ini perak tidak bisa dijadikan standar, hanya emas. Faida balagatul qimah, setelah dihitung, ya, setelah berlalu satu tahun, ya kan, maka katanya apa? Faida balagatul qimah nisaban, apabila nilainya mencapai nisab, wajib fiha rub'un asyri, maka wajib dikeluarkan sebanyak seperempatnya 10, 2,5%. Dari apa ya tadi? Dari nilai barang-barang dagangannya tadi. Baik. Ini kalau barang dagangan. Termasuk sebagian ulama yaitu memasukkan masalah ini, yaitu wajibnya zakat pada barang yang disewakan. Barang yang disewakan seperti rental mobil atau kontrakan, kos-kosan. Masuk kos-kosan, ya, kalau kosan kita nggak punya kos-kosan. Kalau kos-kosannya apartemen, kos-kosan nggak apartemen, ya, kalau kuliah. Begitu. Kalau kos-kosan itu sampai, ya mungkin ya kos-kosannya punya 50 kamar. Nah, itu juga masuk di sini. Mobil pribadi enggak, tapi kalau mobil direntalkan juga termasuk di antara yang terkena wajib zakat. Apa saja yang disewakan. Cuman syaratnya sama. Mencapai nisab, kemudian kepemilikan nisab berlalu selama setahun. Hanya saja untuk barang yang disewakan, cara penghitungannya beda. Barangnya nggak ikut dihitung. Yang dihitung hanya keuntungannya. Contoh misalkan, seorang punya kontrakan, ya, dia ada pemasukan. Jadi rumusnya begini, hasil dari sewa, dikurangi perawatan dan dikurangi nafkah, kalau memang nafkahnya dari situ. Dikurangi nafkah. Tapi kalau nafkahnya nggak di situ, enggak. Ya, ini berkaitan dengan kalau memang dia nafkahnya diambil dari situ. Jadi orang-orang berbeda-beda. Kalau memang pada asalnya dia nggak ngambil dari nafkah itu, misalkan seorang PNS misalkan. Nah, seorang PNS punya usaha kontrakan, banyak kontrakannya. Kesehariannya nafkah dia dan keluarganya dari gaji. Maka jangan dipaksa-paksakan ngambil di kontrakan. Ya, paksa-paksakan dihitung-hitung, ya enggak. Sudah. Berarti kontrakan ganggu dengan nafkah dirinya dan juga keluarganya. Begitu. Baik, bagaimana menghitungnya tadi? Pertama, hasil dari kontrakan tersebut dikurangi perawatan, ya. Misalkan punya kontrakan berapa? 10, ya kan ya? 10. Saya kebayangkan dulu. 10 cukup. 1 bulan, 1 kontrakan, sebulan biar sampai nisab kita buat 2 juta. 2 juta besar dan bagus itu. Enggak di Surabaya, enggak di Sidotopo. Enggak di mana. Sidotopo aja murah. 2 juta. Ini 10 ya kan? Berarti sebulan berapa ya, Pak? Iya, biar nggak ngantuk, anak aja mikir. Berapa ketemunya? Sebulan. Kalau 10.
Ya sudah, ya 20 juta ya. Iya kan 20 juta kan? Kontrakannya kan 10. Satunya 2 juta sebulan. Kos-kosan kan sebulan ya? Anak sebenarnya tahu yang cuma dia nggak kelihatan. Anak juga pernah kontrak dulu ngekos. Baik, berarti sebulan dia punya pemasukan 20 juta. Maka dihitung sama dia itu. Dihitung 20 juta. Atau kalau dia nggak mau bingung, setelah setahun baru ngitung. Karena orang biasa pembukuan kan setahun. Tunggu setahun dihitung. Setelah setahun dihitung. Ternyata pemasukan ketemunya berapa? 20 kali 10 200. 200 tambah berapa? 250 ya? 250. Kemudian dikurangi dengan perawatan. Nah, biaya. Kan butuh perawatan di barang itu. Biayanya berapa. Ternyata misalkan perawatannya habis 50 juta. Karena ada pembukuan biasanya itu. Berarti totalnya sekarang sisa 90. Nah, juga dia ternyata nafkah dari situ. Nafkahnya 90 juta, tinggal 100 juta. Nah, itu yang mudahnya. Tinggal 100 juta. Sampai nisab nggak ini? Sampai nisab. Kalau sampai nisab, berarti tunggu tahun depan. Nah, hitung lagi tahun depan. Kalau di tahun depan kemudian masih sampai nisab, maka wajib zakat, wajib mengeluarkan sebesar 2,5%. Barakallahu fiikum. Nah, jelas ada yang tanya? Soal yang gentle lah. Laki-laki itu begini, bukan begini. Ada? Coba nanti yang nanya pas pengajian nanya dia mepet-mepet gitu biasanya. Zain. Ada laki warga fik. Sebentar, zakat apa? Kontrakan, zakat sewa gitu namanya. Zakat apa? Zakat harta bukan. Zakat harta itu masih umum. Zakat uang, zakat emas. Zakat emas perak ya. Jangan. Nah, begini. Kalau kalau yang pembahasan kemarin itu boleh dikumpulkan semuanya. Yang kemarin itu kan mencakup emas, perak, uang, dan juga perhiasan yang terbuat dari emas dan perak. Itu boleh digabungkan salah satu semuanya. Ya, dinilai dengan uang. Ya, dinilai dengan emas maksudnya. Dinilai dengan harganya emas 85 gram saat itu. Seperti itu caranya. Tapi kalau urut tijarah beda lagi. Ini terpisah ini. Ini terpisah. Ini hal yang beda. Jadi dipisah dengan uang yang kita simpan. Jadi bedakan dengan uang yang kita simpan. Perhitungannya tidak bisa bareng. Ini sendiri. Ini sendiri. Karena yang ini berputar. Yang itu dimiliki. Kemudian yang kedua, yang ini kan yang kita simpan itu berupa emas. Termasuk uang kan nilainya emas. Tapi yang di sini itu macam-macam. Ya kan? Ada kangkung, ada sawi. Ya kalau jualannya sawi, ada kacang. Begitu. Jadi tidak bisa dikumpulkan. Yang tadi yang pembahasan kemarin itu bisa, yang kemarin jadi satu karena memang sejenis. Tapi yang ini jenis yang berbeda. Allah taala alam bisawab. Seru. Ya. Ini usahanya apa usaha? Oh, dagang ya, dagang pakaian. Baik. Betul. Nah,
Jadi pertanyaannya adalah ini musyarakah atau mudharabah. Jadi kerjasama, bermitra, ya, atau investasi, saling berinvest ya Pak ya, kerjasama. Satu dagang, satu perdagangan dimiliki oleh beberapa orang. Nah, bagaimana zakatnya? Apakah sesuai dengan kepemilikan perorangan? Satu kesatuan. Jawabannya adalah satu kesatuan. Karena meski ini milik 3 orang atau lebih, tapi ini kan satu dagangnya. Dagangannya adalah satu. Jadi cara menghitungnya adalah disatukan, digabung semuanya. Jadi karena yang dilihat itu bukan pada pemiliknya sekarang, tapi ini satu kesatuannya, dagang ini satu kesatuan. Saya gambarkan lagi, misalkan dagang pakaian tadi, satu toko. Tapi pemiliknya di sini itu ada 3 orang, yang satu yang kerja, yang satu yang modalin, atau yang kedua, yang ketiga juga yang termasuk punya modal. Nah, memang pemiliknya ada 3, cuman barang ini kan satu kesatuan. Nah, sementara yang dilihat pada zakat seperti ini bukan pada orangnya, tapi pada barangnya. Zakat urut tijarah, pada barangnya dan tuan. Maka cara melihatnya, lihat barangnya ada. Jangan dibagi dulu, tapi dihitung dulu. Nah, dihitung dulu pada zakat tersebut. Baru setelah selesai menunaikan zakatnya, dibagi setelah itu. Setelah zakatnya selesai zakatnya dikeluarkan, kalau memang sudah sampai berlalu 1 haulnya dibagikan hasilnya sesuai dengan pembagian. Itu Allah Ta'ala bisa. Baik. Itu baik. Kalau seperti itu berarti yang punya orang kafir dipisah, Pak. Dipisah, punya bagiannya orang kafir dipisah. Ya, betul. Bagiannya orang kafir berapa persen itu dipisah. Jadi misalkan ketemu barang itu setelah dihitung ketemunya 1 miliar. Bagian si kafir itu misalkan 30%, ya kan? Maka punya kafir 7%. Ya, 1%. Berarti kan 700 juta dia ya. Sudah, berarti yang dilihat hanya 300. Oleh karena itu seandainya misalkan saya gambarkan uang itu sebanyak 100 juta, misalkan mudah ya, 100 juta. Kemudian setelah diambil, dipotong punya si kafir ini 70 juta karena 70%, kan tinggal 20 juta. Maka nggak wajib zakat. Karena nggak sampai nisab. Kenapa begitu? Karena yang wajib zakat itu harta milik orang muslim. Harta milik orang muslim. Nggak semuanya ketika itu. Tadi kalau yang saya maksud semuanya ketika semuanya sama-sama muslim. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Lagi. Nah ini gitu loh. Misalkan Dia agak bingung. misal itu 85 juta sekitar itu, segitu kan? Sekitar, bukan 50 juta ya. 85 gram emas 24 karat. Nah, Zen. Ya, segitu. Waktu perhitungan pertama Ustaz. Nah, nisab. Tapi ketika di tengah-tengah tahun baru berjalan setengah tahun itu berkurang kan sampai 70 juta. Tapi ketika dihitung lagi di akhir tahun kembali lagi mencapai nisab. Nah itu. Baik. Pertanyaannya adalah naik turunnya harga kan setelah kepemilikan nisab. Yang kedua adalah kepemilikan nisab ini kan berlalu 1 tahun. Nah, di antara 1 tahun ini hartanya naik turun, di mana kadang-kadang turun sampai nggak sampai nisab, begitu kan? Turun nggak sampai nisab. Di sini para ulama berbeda pendapat. Nah, cuman pendapat yang rajih adalah naik turunnya harta di antara 1 tahun itu tidak dilihat, tidak dihitung, karena menyulitkan.
Ada orang memang hartanya banyak ya, nggak mungkin turun dari nisab itu mudah, itu nggak masalah itu. Nanya. Atau memang nggak punya sama sekali, insya Allah nggak sampai nisab, itu juga tenang. Ini orang yang nanggung lah. Banyak yang nggak banyak sekali, naik turun. Kata ulama itu menyulitkan dan sangat berat sekali. Bagaimana seorang setiap hari harus memperhatikan ritme, ya, naik turunnya uangnya dia, hartanya dia, makanya sangat kesulitan. Jadi pendapat yang rajih yang diikuti oleh jumhur ulama itu adalah itu tidak dilihat. Yang penting adalah ketika dilihat di awal ketika sampai nisab, kemudian di akhir di tahun berikutnya itu dilihat lagi, begitu aja. Kalau di akhir tahun atau di setahun ya setelah berlalu haul dilihat sampai nisab, ya sudah bayar zakat. Tapi kalau pas ngitung itu nggak sampai nisab bagaimana? Berarti nggak bayar zakat. Kapan bayarnya lagi? Ya tunggu sampai nisab. Oh setelah sebulan Ustaz sampai nisab lagi. Alhamdulillah, berarti bayar ketika itu? Enggak bayar. Nisab lagi, tahun lagi. Gitu. Mudah. Islam itu mudah. Islam itu ringan, enggak memberatkan. Allah taala alam bisawab. Barakallahu. Paham ya? Ya. Nah, badi. Nah, ini juragan padi. Tuan tanah ini, tuan tanah ini. Banyak padi. Bagaimana dengan padi? Apakah dia masuk zakat perdagangan? Ya. Nah, ya kembali ke tadi, antum apakan? Antum dapat panen atau antum dagang? Kalau memang maksudnya adalah panen, masuk nanti pembahasan yang di sini, yaitu zakat hasil bumi atau hasil namanya zakatul hubub, zakat dari biji-biji. Di pembahasan ini anak-anak lebih condong kepada pembahasan di kitab yang lain daripada di sini. Jadi yang dari harta yang dikeluarkan dari perut bumi itu ada yang berupa biji-bijian, buah-buahan, termasuk adalah tambang, dan diantaranya adalah harta karun. Nanti kita bahas tadi, harta karun. Cuman di sini nggak seperti itu pembahasannya. Nanti insya Allah kita jelaskan ketika pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uridu soalan Ustaz. Miqdar zakati muhaddad wal ana beberapa kali menemukan ya tulisan mahasiswa enggak sejalan dengan bahasanya. Alhamdulillah kalau bahasanya ya, ngomongnya, tabirnya udah top. Tulisannya al-khat radi jiddan. Tolong belajar nulis. Memang sekarang penyakitnya itu loh, ketik itu loh. Cetek bagus tulisannya gitu kan. Cetek bagus tulisannya. Belajar, ada waktu untuk nulis ya, Pak. Sakit mata. Miqdar zakat muhaddad. Wal ahad yadfa'uha yazidu an miqdariha. Hal sahati zakah? Sahih jiddan. Sahih jiddan. Jadi pertanyaannya jamaah, ini ada seorang bayar zakat melebihi takaran yang wajib dia bayar, gitu kan? Apakah zakatnya sah? Sah zakatnya. Dengan niat bahwasanya dia bayarkan zakatnya sesuai dengan takarannya, selebihnya itu sifatnya adalah sedekah mustahabbah, nafilah istilahnya. Karena nafilahnya afdal pastinya. Itu pasti afdal. Bahkan seandainya seorang mengeluarkan dari hartanya sebelum sampai nisab juga afdal. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan. Minta maaf misalnya. Sebelum bertanya sudah minta maaf. Pasti kacau. Kalau seorang memiliki harta yang lebih, yang jika ditunggu setahun haul itu bisa mencapai nisab, tapi karena gaya hidup yang berlebihan sehingga tidak bisa mencapai nisab setiap haulnya,
apakah hal ini termasuk lari dari zakat? Jawabannya bukan lari dari zakat. Mungkin lebih masuk pada lebih kena ancaman boros ya. Lebih lebih kepada boros. Karena sebenarnya seorang kalau memang niat ya kan, sengaja lari dari zakat misalkan, cukup harta dia, uang dia belikan aset. Dibelikan aset. Sudah, aset enggak ada kewajiban zakat. Belikan tanah, belikan rumah, ya kan? Nggak ada kewajiban zakat. Bulan depan wajib zakat, ya kan? Misalkan, nih, biar nggak kena zakat, hari ini saya membeli tanah. Nah, sudah nggak ada wajib zakat, sudah nggak bisa. Tapi masa kita main-main dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sekali lagi, masa kita main-main dengan yang memberikan rezeki. Tapi kalau yang model ini bukan lagi zakat, ini memang boros itu. Ini memang orangnya boros. Yang mana bisa jadi dengan hidup yang sederhana, maka ya. Ini lebih kepada boros ya ikhwan. Barakallahu fikum. Baik, cukup. Barakallahu fikum yang bisa disampaikan dalam kesempatan ini. Semoga kita cukupkan. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.